Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriana dengan NIM D1A1200114 dari kelas B, jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Haloleo. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang metode simplex. Metode simplex yaitu suatu cara yang lazim dipakai untuk menentukan kombinasi optimal dari dua variabel atau lebih dengan menggunakan tabel-tabel. Yang pertama adalah masalah maksimasi atau laba. Langkah-langkah penyelesaiannya yaitu yang pertama, mengubah fungsi tujuan dan batasan-batasan yang terdiri dari poin pertama adalah fungsi tujuan diubah menjadi fungsi implisit, yaitu semuanya bergeser ke kiri. Misalnya, maksimumkan fungsi tujuan Z sama dengan 3x1 tambah 5x2, maka akan menjadi Z kurang 3x1 kurang 5x2. Yang poin kedua adalah batasan-batasan diubah menjadi kesamaan dengan cara menambah slug variabel. Slug variabel adalah S1, S2, dan S seterusnya. Jika hasil kegiatan yang ada mewakili X1 dan X2, maka slug variabel dimulai dari S1, S2, dan seterusnya. Misalnya, batasan-batasan yang pertama, 2x1 lebih kecil dari 8. Yang kedua, 3x2 lebih kecil dari 15. Yang ketiga, 6x1 tambah 5x2 lebih kecil dari 30. Non-negatif sama dengan x1, x2 lebih besar dari 0. Akan menjadi batasan-batasan 2x1 tambah S1 sama dengan 8. Yang kedua, 3x2 tambah S2 sama dengan 15. Yang ketiga, 6x1 tambah 5x2 tambah S3 sama dengan 30. Non-negatif sama dengan x1, x2 lebih besar dari 0. Yang kedua, menyusun persamaan-persamaan di dalam tabel. Berikut adalah tabel 2.4 metode simplex dalam bentuk simbol. NK adalah nilai kanan persamaan atau nilai di belakang tanda sama dengan. Variabel dasar adalah variabel yang nilainya sama dengan sisi kanan persamaan. Berikut adalah tabel variabel dasar. Dapat dilihat pada tabel berikut. Yang ketiga adalah memilih kolom kunci. Pilihlah kolom yang mempunyai nilai pada garis fungsi tujuan yang bernilai negatif dengan angka terbesar dan berilah tanda segi 4 pada kolom tersebut. Variabel dasar tersebut dapat dilihat pada kolom di bawah ini. Yang keempat adalah memilih baris kunci. Yang pertama adalah terlebih dahulu dicari indeks tiap-tiap baris dengan rumus indeks sama dengan nilai kolom NK per nilai kolom kunci. Yang kedua adalah pilihlah baris yang mempunyai indeks positif dengan angka terkecil. Yang ketiga adalah berilah tanda segi 4 pada baris kunci tersebut. Nilai yang masuk dalam kolom kunci dan dalam baris kunci tersebut disebut dengan angka kunci. Berikut adalah gambar tabel variabel dasar. Yang kelima adalah mengubah nilai-nilai baris kunci dengan cara mengganti variabel dasar pada baris tersebut
dengan variabel yang terdapat di bagian atas kolom kunci. Nilai baris kunci yaitu 0/3, 3/3, 0/3, 1/3, 0/3, 15/3 sama dengan 0, 1, 0, 1/3, 0, 5. Yang keenam yaitu mengubah nilai-nilai selain pada baris kunci. Dengan rumus baris baru sama dengan baris lama kurang koefisien pada kolom kunci kali nilai baru baris kunci. Z sama dengan -3, -5, 0, 0, 0, 0, kurang dalam kurung -5 kali dalam kurung 0, 1, 0, 1/3, 0, 5 tutup kurung sama dengan dalam kurung -3, -5, 0, 0, 0, 0 tutup kurung kurang dalam kurung 0, -5, 0, -5/3, 0, -25 tutup kurung sama dengan -3, 0, 0, -3, 0, 25. S1 sama dengan baris lama karena koefisien pada kolom kunci adalah 0. S3 sama dengan dalam kurung 6, 5, 0, 0, 1, 30 tutup kurung kurang dalam kurung 5 kali tutup kurung dalam kurung 0, 1, 0, 1/3, 0, 5 tutup kurung sama dengan dalam kurung 6, 5, 0, 0, 1, 30 kurang dalam kurung 0, 5, 0, 5/3, 0, 25 tutup kurung sama dengan 6, 0, 0, -5/3, 1, 5. Berikut adalah tabel variabel dasar. Yang ketujuh adalah melanjutkan perbaikan-perbaikan. Ulangi langkah ketiga sampai dengan langkah keenam. Perubahan baru berhenti setelah pada baris pertama atau fungsi tujuan tidak ada yang bernilai negatif. Berarti hasil dari tabel tersebut sudah merupakan hasil yang optimal. B. Masalah minimasi atau biaya. Adapun langkah-langkah penyelesaiannya yaitu poin pertama, untuk langkah 1 dan 2 sama dengan maksimasi. Poin kedua, langkah ketiga, pilihlah kolom yang mempunyai nilai pada garis fungsi tujuan yang bernilai negatif dengan angka terkecil. Untuk poin ketiga, untuk langkah 4, 5, dan 6 sama dengan maksimasi. Dan poin yang keempat adalah langkah ketujuh, ulangi langkah ketiga sampai dengan keenam. Perubahan baru berhenti setelah pada baris pertama atau fungsi tujuan. Tidak ada yang bernilai positif. Demikianlah materi yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.